Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita lestari. Terima kasih sudah join di channel saya. Hari ini kita berbagi mengenai standar FSC COC yang trademark atau logo ya. Seperti kita ketahui bahwa standar trademark yang berlaku sekarang adalah FSC standar 50001 versi 21. Itu menggantikan standar yang lama FSC STD 50001 versi 20. Nah, di dalam konteks perubahan dari 20 menjadi 21, ini apa yang berubah? Secara garis besar yang dirubah adalah logo untuk FSC MIG, di mana FSC MIG ini mengalami perubahan di logonya, yaitu statement ataupun tulisannya yang di awalnya misalnya product type, artinya paper atau apa, itu tulisannya lah product type paper, misalnya from responsibility source. Kemudian di versi 21-nya ini berubah, product type misalnya paper, supporting responsibly forestry. Nah, ini ada perubahan dari kata-katanya dari from responsibility source menjadi supporting responsibility forestry. Setahu saya perubahannya inilah karena dari pihak FSC melakukan meeting secara internal, mungkin board director atau apa namanya, kurang begitu paham. Nah, di konteks ini kalau responsibility source ini bahan bakunya kan mengandung FSC control wood. Terciptanya sebuah produk FSC MIG itu tercipta dari produk yang FSC control wood. Contoh, di dalam konteks ke prosthetic system, jadi ada percampuran antara FSC 100% sama FSC control wood. Prosthetic inilah yang menghasilkan FSC MIG. Maka di konteks ini, kalau misalnya menyatakan responsibility source sepertinya mungkin terlalu tinggi ya, akhirnya digantilah menjadi supporting saja, supporting responsible forestry, kurang lebih gitu kalau setahu saya pemahamannya. Dan perubahan ini kapan berlakunya? Perubahan ini dimulai wajibnya ya tadi tanggal 30 Juni 2024, karena di transisinya itu di Januari 2022, jadi 2022 sampai 2024 itu masih dibolehkan menggunakan yang lama, sehingga terakhirnya di 30 Juni 2024. Nah, setelah 30 Juni 2024, artinya berarti kan Juli. Nah, Juli itu harus menggunakan standar yang baru. 1 Juli 2024 itu harus menggunakan standar ataupun logo yang baru, yang berbunyi supporting responsibility forestry. Itu yang standar baru harus dipakai. Nah, kalau misalnya pabrik sudah memiliki stok yang lama, yang versi 2.0, apakah masih boleh? Boleh, Bapak Ibu bisa pakai sampai stok itu habis. Jadi habiskan stoknya, baru Ibu cetak yang sesuai dengan yang terbaru. Tetapi jangan per 1 Juli udah tahu itu menggunakan standar yang baru, tetapi Ibu masih menggunakan. Ini akan difinding oleh auditor. Tapi kalau masih menggunakan stok yang lama, itu masih diperbolehkan, dengan catatan Ibu harus bisa menunjukkan bahwa itu stok lama sebelum 30 Juni ya, cetaknya atau bikinnya itu ya. Karena kalau sudah setelah itu pasti jadikan masalah. Di sini cukup fleksibel juga. Nah, saran dari saya per 1 Juli, nah, Ibu Bapak menggunakan logo yang baru, itu harus minta approval dari pihak lembaga sertifikasinya, terutama untuk FSC MIG ya, karena itu sudah menggunakan standar yang baru. Sementara untuk recycle sama 100% ini tidak ada perubahannya. Jadi hanya untuk memastikan saja, Ibu silakan confirm ke lembaga auditnya, apakah yang 100% juga meminta yang baru ataupun yang FSC recycle meminta yang baru. Itu tinggal mengkonfirm saja ke pihak lembaga audit untuk dimintakan reapproval lagi, agar tidak ada masalah kendala di dalam
penggunaan logo. Nah, apakah ini efek juga ke invoice atau package? Tidak, ini hanya untuk di logo. Kalau package invoice tetap sama. Kalau misalnya FSC make 70% ya tetap FSC 70%. Kalau FSC make kredit ya tetap FSC beri kredit. Jadi hanya di konteks logonya saja. Nah, itu saran dari saya mengenai apa sih perbedaannya antara standar yang lama 50001 versi 20 sama yang terbaru 50001 versi 21. Nah, sekarang kan bulan sekitar November ya, jadi saran saya sudah menggunakan yang baru. Kemudian di SOP, prosedur dan sebagainya Ibu harus ubah dan ditambahkan dengan internal training atau mungkin kalau bisa external training tentang versi 21-nya, sehingga akan di sistem itu sudah stabil. Artinya di SOP-nya Bapak Ibu ada, trainingnya pun ada, di aplikasinya pun sudah ada, dan diinform ke pihak Ibu bayar masing-masing, sehingga mereka juga akan memahami perubahan dari standar 20 menjadi 21. Itu aja sharing dari saya. Ini sharingnya juga atas permintaan dari salah satu netizen yang menyatakan apa sih yang dirubah di dalam versi 26 menjadi suatu. Ya, ini mungkin jawabannya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Share, like, dan subscribe untuk teman-teman di masyarakat sertifikasi FSC dan PFC Indonesia. Salam.